Di era sekarang tak banyak yang mengenal sosok Sebastian Dassler. Maklum, ia sudah pensiun sejak 16 Januari 2007. Akan tetapi di masa lalu ia pernah menyandang label sebagai juru selamat dan bintang masa depan timnas Jerman. Namun talenta paling berbakat milik Jerman itu gagal memenuhi ekspektasi. Sebastian Dassler memutuskan gantung sepatu di usia yang masih sangat muda. Harapan masa depan timnas Jerman itu pensiun dini di usia 27 tahun. Sebastian Dassler bisa dibilang sebagai sesosok permata. Produk Akademi Borussia Mönchengladbach itu mendapat debut Bundesliga pertamanya saat Gladbach bersua Eintracht Frankfurt pada 8 September 1998. Debut tersebut tak hanya dirayakan Dassler dan timnya saja, melainkan juga seantero Jerman. Pasalnya Dassler muncul bak oase di tengah keringnya prestasi timnas Jerman pasca kegagalan di Piala Dunia 1998. Kala itu regenerasi yang lambat membuat timnas senior Jerman kekurangan talenta. Dassler yang lahir pada 5 Januari 1980 adalah yang terbaik di generasinya. Ia juga baru saja mengantar Jerman U18 menjadi runner-up Piala Eropa 1998. Setahun sebelumnya, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik kedua Piala Dunia U17, tepat di belakang Ronaldinho. Oleh karena itulah, sejak kemunculannya di Bundesliga, Sebastian Dassler seperti sudah menjadi harapan bagi banyak orang. Pujian datang silih berganti sejak Dassler mencatat debutnya. Pelatih Gladbach saat itu, Friedel Rose, bahkan meyakini bahwa suatu hari nanti Dassler akan sanggup bersanding dengan legenda timnas Jerman seperti Fritz Walter, Uwe Seeler, dan Franz Beckenbauer. Beckenbauer sendiri menggambarkan Dassler sebagai yang terbaik secara fisik dan teknis di Jerman. Sementara pelatih timnas Jerman saat itu, Rudi Völler, mengklaim bahwa Dassler akan berpengaruh bagi Jerman selama 10 tahun. Pujian tersebut tak sepenuhnya salah, meski ia langsung menderita cedera ACL beberapa waktu pasca mencatat debut pertamanya. Tetapi Dassler tetap mampu tampil cemerlang untuk Borussia Mönchengladbach yang terancam degradasi. Oleh karena itulah, ketika Gladbach terdegradasi di akhir musim 1999, tak kurang dari 26 tim berebut untuk mendapat tanda tangan Dassler. Hertha Berlin kemudian jadi kesebelasan yang beruntung setelah berhasil memenangkan tanda tangan remaja yang paling banyak dicari saat itu. Bersama Hertha Berlin, kualitas Sebastian Dassler makin terasa. Dassler jadi pusat perhatian saat membantu Hertha Berlin melaju hingga babak kedua fase grup Liga Champions musim 1999-2000. Dassler yang kala itu dengan cepat jadi sosok sentral di lini tengah Hertha Berlin, juga berhasil memenangi Liga DFB Pokal di musim 2001. Akan tetapi perjalanan karir Dassler bersama Hertha Berlin sebenarnya tak semanis kelihatannya. Bersama klub berjuluk Die Alte Dame itu, masalah cedera kambuhan mulai menyerang kaki-kakinya dan membuat karir Dassler terhambat. Cedera ACL Dassler kambuh, ia juga sempat menjalani operasi paha pada Maret 2000. Berikutnya pada bulan Oktober 2001, terjadi dislokasi di tendon patella dan robek membran sinovial di lutut kanannya yang membuatnya absen hingga Maret 2002. Kemudian pada Mei 2002 terjadi kerusakan tulang rawang pada lutut kanannya hingga membuatnya absen hingga akhir musim. Cedera tersebut terjadi tak lama setelah transfernya ke Bayern Munchen terungkap ke publik. Dassler yang tak berdaya dengan keruknya dihujani kritikan, cemoohan, bahkan sampai menerima ancaman pembunuhan. Sejak saat itu ia jadi public enemy para pendukung Hertha Berlin. Saat momen tersebut, Dassler mengaku bahwa tak ada satupun pihak manajemen klub yang membela dirinya. Padahal, orang yang memintanya untuk tetap diam adalah Dieter Honepp, general manager Hertha Berlin saat itu. Setelah dirinya pensiun, Dassler mengungkap bahwa di akhir masanya di Berlin, ia begitu kecewa dan merasa tak bahagia, serta sempat meragukan karir sepak bolanya. Saya harus jujur mengatakan bahwa Hertha sebagai klub sama tidak siapnya dengan saya.
Mereka senang melemparkan saya ke singa. Saya menjadi sangat tidak bahagia ketika saya mencoba membuat orang lain bahagia. Saya merasa seperti badut yang sedih. Setelah 3 tahun membela Hertha Berlin, Sebastian Daessler kemudian pindah ke Bayern Munchen pada musim panas 2002. Meski masih cedera dan harus berjalan dengan bantuan kruk kaki, hal tersebut tak mengurangi minat raksasa Bavaria itu untuk merekrut Daessler. Wajar, sebab talenta dan potensi Daessler memang luar biasa. Biasa beroperasi sebagai gelandang serang, pemain yang dijuluki Das Super Talent dan Basti Fantasti itu punya kecepatan dan kemampuan dribbling yang apik. Daessler juga punya akurasi tembakan dan umpan yang akurat serta ahli dalam mengambil set piece. Sekilas keputusan Daessler untuk pindah ke Bayern Munchen seperti menjadi peningkatan karir baginya. Setelah menghabiskan 259 hari untuk menyembuhkan cederanya, Daessler langsung jadi andalan pelatih Ottmar Hitzfeld. Ia mencetak 3 gol dalam 11 pertandingan pertamanya. Dalam sebuah pertandingan melawan Dortmund pada November 2003, Daessler juga sanggup mencatat 2 assist. Namun 10 hari kemudian, publik dibuat terkejut dengan kabar Sebastian Daessler yang diperiksa di rumah sakit karena depresi. Uli Hoeneß, General Manager Bayern saat itu, jadi pihak yang paling mendukung Daessler dan memberi dirinya waktu hingga 10 pekan lamanya untuk beristirahat. Saya tidak pernah punya waktu untuk berkembang, tidak pernah punya waktu untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Uli Hoeneß. Dia percaya pada saya sampai akhir, tetapi itu adalah periode yang sangat sulit. Meski mengejutkan, penyebab Daessler mengalami depresi sangat bisa dimaklumi. Datang sebagai seorang introvert, Daessler langsung diplot sebagai penerus Stefan Effenberg, seorang playmaker sekaligus pemimpin sejati di Rotterdam. Dengan usia yang masih sangat muda, tekanan dan sorotan yang ia terima di Bayern Munchen sudah sangat tinggi. Beban mental itulah yang membuat depresinya kembali kambuh pada Oktober 2004. Daessler kemudian mampu kembali ke skuad Bayern Munchen di musim 2004-2005. Kala itu, Bayern baru berganti pelatih ke Felix Magath. Daessler yang tadinya bermain di tengah harus rela dimainkan sebagai sayap kanan. Menolak menyerah, ia bertarung sebagai spesialis umpan crossing dan bola mati. Sisi baiknya, Daessler mampu bertahan tanpa cedera dalam jangka waktu yang lama dan membantu Bayern Munchen memenangi berbagai kompetisi domestik. Namun, pada Maret 2006, membran sinovial di lutut kanannya kembali robek dan membuatnya harus kembali naik ke meja operasi. 242 hari dihabiskan Daessler untuk menyembuhkan lutut kanannya yang sudah babak belur. Daessler kemudian kembali merumput di bulan November 2006, akan tetapi keadaan tak lagi sama. Daessler yang sudah lelah secara fisik dan mental, sudah tak lagi percaya dengan kaki-kakinya. Maka pada 16 Januari 2007, Sebastian Daessler mengumumkan pensiun di usia 27 tahun. Keputusan tersebut ia buat setelah menemui General Manager Bayern Munchen, Uli Hoeneß. Tuan Hoeneß, itu tidak mungkin lagi. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin berhenti bermain sepak bola. Keputusannya untuk pensiun memang disesalkan banyak pihak. Namun jika menilik rekam jejaknya, Daessler sudah menerima begitu banyak penderitaan akibat dibebani ekspektasi yang terlampau berat. Saya selalu menekan hal-hal dan berpikir klub membutuhkan saya untuk tampil. Itu tidak bisa terus seperti ini. Saya berusia 19-20 ketika Jerman percaya saya bisa menyelamatkan sepak bola mereka. Saya sendiri. Di level internasional, Daessler yang digadang-gadang jadi juru selamat timnas Jerman hanya sanggup mengemas 36 caps dan mencetak 3 gol. Karena rangkaian cedera yang ia alami, Daessler sampai melewatkan Piala Dunia 2002, Euro 2004 dan Piala Dunia 2006 yang notabene digelar di rumahnya sendiri. Sementara itu, Daessler tercatat hanya mampu mengemas 135 penampilan di sepanjang karirnya di Bundesliga, di mana 62 diantaranya ia buat bersama Bayern. Setelah menyatakan mundur, Daessler memilih menjauh dari perhatian publik. Ia kembali pada tahun 2009 setelah menerbitkan biografi yang berjudul
Sebastian Daessler, Zurich ins Leben. Pada satu bagian, Daessler menuliskan impiannya sebagai seorang pesepak bola. Ya Tuhan, aku punya mimpi utopis. Saya ingin menjadi pusat permainan bagi Bayern untuk memperkenalkan semangat baru. Lebih banyak kegembiraan dalam permainan, lebih banyak permainan tim dan lebih sedikit ego. Ironis, impian seorang pemuda berbakat seperti Sebastian Daessler harus hancur karena rentetan cedera dan tekanan bertubi-tubi yang membuatnya menderita depresi. Kini Daessler sudah berusia 42 tahun. Hidupnya sangat jauh dari sorotan media dan memilih hidup terpencil di kota Fribourg. Kisah tragis Sebastian Daessler ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya seorang pemain bola juga manusia biasa yang butuh ruang untuk maju dan berkembang. Menuntut prestasi tanpa memperhatikan kesehatan fisik dan mental seorang pemain bisa membunuh karir dan kehidupan seseorang. Semoga tak ada lagi pemain yang bernasib seperti Sebastian Daessler.